Dr. Resti, selamat gabung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, ini dari siapa ininya, Dek, narasumbernya? Dan kita coba minta bantuan Pak Rifki, Bu. Ada dia pengelola jurnal Pengmasnya yang dari perawatan yang sudah Sudah biasa kali ya, sudah biasa sertifikat upload. Sinta. Sintanya juga sudah Sinta 4 apa 5 kalau nggak salah. Wah, ya. Ya udah, kita juga mau nyontoh. Boleh juga. Sudah bisa dihubungi, Lu? Baru diri, dokter. Terus di telepon tadi susah, dokter. Tapi linknya sudah dikasih ya? Udah balas kok ya saya, iya Bu katanya. Iya, dokter, sudah dikasih. Baik, mungkin sudah jam 8:11. Saya mulai dulu ya, Lu, sebelum nanti Pak Rifki masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off cam ya, karena kondisinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih dampingin bayi. Sambil di-record ya, Lu. Jadi, terima kasih kepada para dosen yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan mungkin kepada adik-adik, ya. Ya, sempat mungkin bingung ya untuk pola penilaian di KKLPPM. Jadi, dulu izinkan saya share screen, bisa ya? Ya, intinya berangkat dari kegiatan KKLPPM yang kita lakukan berdasarkan arahan rektor. Jadi, saya mengingatkan untuk SK rektor yang terakhir ya. Mohon maaf, malah keluar ya. Cek. Iya, dokter. Sudah masuk suaranya? Ada ya? Ya, mohon maaf. Jadi berangkat dari sini ya, terkait dengan edaran rektor, karena memang KKLPPM ini yang seharusnya DAD semester 6 akhir ya dilaksanakan, yaitu biasanya di desa tinggal selama 1 bulan dan kegiatannya gabungan dengan fakultas lain. Karena pandemi COVID ini makanya diarahkan oleh rektor untuk dialihkan kepada kegiatan pengabdian masyarakat. Dan akhirnya kami dari Prodi dan MEU kemarin merapatkan ya persetujuan dari Pak Dekan juga bahwa kegiatannya ini pengabdian masyarakatnya dilakukan sekaligus diiringi atau pada saat blok
CHOP berjalan ya. Yaitu di sini kan arahannya adalah KKLPPM diganti dengan kegiatan pengabdian masyarakat atau magang singkat dan wajib didampingi oleh dosen. Jadi dari situ makanya kami mengarahkan kegiatannya disinergikan di CHOP berupa pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena kita juga akan menghadapi akreditasi, makanya karena mungkin kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga sebenarnya kami sudah konsultasi akan bermakna ya outcome-nya itu dengan ada bukti. Nah, buktinya itu adalah berupa jurnal PKM, jurnal pengabdian kepada masyarakat atau jurnal Pengmas istilahnya. Jadi, penilaian untuk KKLPPM kita laksanakan yaitu ada 2 poinnya ya setelah kita rapatkan dengan MEU, yaitu penilaian dari nilai kegiatan ya, jadi keaktifan dari masing-masing individu pada saat pelaksanaan kegiatannya dan nilai dari jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya ini memang kami juga masih belajar ya sama-sama semuanya karena memang yang kita sering familiar adalah jurnalnya jurnal publikasi ya, jurnal dari hasil penelitian yang biasanya mungkin sudah aware ya, kalian juga nanti di skripsi itu sudah wajib jurnal. Nah, makanya untuk kegiatan Pengmas ini pun akhirnya kita wajibkan untuk penilaian tertinggi yaitu jurnal itu sudah terbit. Jadi nanti penilaiannya 50% dari kegiatan, 50% dari jurnalnya. Nah, jadi untuk meminimalkan memang infonya agak susah untuk jurnal Pengmas ini karena masih langka ya. Jadi di kampus juga Malahayati infonya mungkin yang sudah terakreditasi sebenarnya alhamdulillah ada jurnal keperawatan itu ya, jurnal Pengmas yang mungkin dikelola oleh pengelolanya Pak Arifki. Nanti mungkin bisa sharing ya bagaimana template-nya sesungguhnya ya. Jadi kemarin beberapa di kelompok saya juga jurnalnya saya sudah share kan, contoh jurnal yang memang sudah diupload di webnya. Jadi adik-adik sudah menyusun, tapi ada beberapa yang mungkin masih miss ya, seperti nama ya, nama di penulis atau nama di jurnal itu bukan nama kelompok ya. Memang karena kelompok kita cukup besar ya, cukup banyak 10 orang ditambah, jadi nanti mohon nama dosen juga disertakan. Jadi anggota karena memang secara tidak langsung kan kalian juga berkoordinasi dengan dosen dan pelaksanaannya juga ada dosen yang mendampingi seperti itu. Jadi bentuk tolong disebutkan di situ namanya. Kita sudah coba koordinasi juga untuk penulis memang tidak apa-apa lebih dari 10, yang penting jurnalnya nanti template-nya sesuai. Jadi itu mungkin info dari saya selaku prodi yang kemudian akhirnya mendapatkan amanah mengelola nanti penginputan nilai KKLPPM ini. Itu ya. Sudah hadir dulu Pak Rifki-nya? Sudah dokter, sudah hadir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf saya off cam ya. Iya. Iya begitu Pak. Jadi kami dari MEU sama Prodi supaya memotivasi adik-adik serta kami dosen juga di sini sama-sama baru mau belajar ini Pak untuk jurnal Pengmas. Mungkin nanti Pak Arifki bisa sharing template-nya dan jadi nanti teman-teman mungkin sebenarnya saya sudah pernah share contoh yang saya download dari web ya Pak, dari jurnalnya di keperawatan itu. Jadi, tapi mungkin masih ada hal-hal yang membingungkan atau bagaimana juga tahapannya untuk bisa terbit atau bisa mendapatkan LOA gitu minimal seperti itu. Ya dok. Mungkin sementara penjelasan saya dari teman-teman dosen atau dari adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan alur kegiatan kan kita sudah melaksanakan ya. Semuanya sudah dilaksanakan, Pak Rifki mungkin sebagai info juga. Jadi kegiatannya pada saat blok CHOP, mereka memang terjun langsung ke masyarakatnya di
ruang lingkup puskesmas. Jadi mereka 10 hari di puskesmas sudah melakukan kegiatan Pengmas didampingi dengan dosen. Nah, jadi laporannya ini yang kami akan ambil nilainya berupa laporannya jurnal Pengmas gitu. Gimana teman-teman dosen, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk jadi bobot penilaian, kenapa kami buat standar, jadinya ada 4 kriteria nilai, baik itu kegiatan maupun jurnalnya. Dan itu sudah saya juga share ya ke adik-adik dengan tim dosen. Jadi harapannya ya bisa menyemangati untuk ya bisa mendapatkan poin nilai tertinggi sebenarnya untuk di poin jurnal ya. Kalau untuk poin kegiatan mungkin ya itu sudah terlaksana ya, harusnya mungkin ya bisa optimal semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu? Mohon maaf dokter, izin bertanya dokter. Kan untuk terkait mengurus LOA-nya itu kan lama dokter. Apabila ternyata lewat dari tanggal 20, bagaimana baiknya dokter? Ya, kita sudah koordinasi dengan Pak Rifki untuk LOA, mungkin nanti bisa disiasati ya. Dan infonya memang tidak hanya punya Pak Rifki sebenarnya jurnal yang ada di kedokteran, di Malahayati ya. Ada 3 gitu. Tapi ya insya Allah kalau memang semuanya ada 31 ya kelompoknya ya. Iya dokter, ada 31 kelompok. Nah, itu mungkin infonya sih bisa diterima LOA-nya, nanti bisa dibantu oleh Pak Rifki juga katanya. Baik dokter, terima kasih dokter. Cukup ya dari saya. Mungkin ada? Ya, kalau tidak ada mungkin bisa kita sharing dari Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Keprodi Fakultas Kedokteran, Dr. Sri Maria dan jajarannya, kemudian adik-adik semua. Baik, di sini saya mendapatkan amanah untuk menerima ya artikel adik-adik semua. Tapi kemarin saya lihat di jurnal kaget juga karena biasanya kalau menulis jurnal itu harusnya nama, ini tiba-tiba muncul kelompok. Jadi kalau kelompok itu nanti di webnya munculnya kelompok juga, bukan nama penulis orang tersebut. Sebentar. Apakah muncul share screen saya? Muncul Pak. Iya, itu yang saya kemudian juga ini tadi sampaikan. Portal jurnal ya? Ya. Mungkin saya langsung saja. Oh, ini buat upload ya, oke. Kapan gue cacat aja ini? Matilda. Yang mana ini? Ivan di mute, Ivan mohon maaf. Yang lain mohon di mute ya. Bentar nih loadingnya, internetnya agak lambat. Mungkin sambil tanya jawab ya Pak. Jadi yang sudah infonya kan ada beberapa kelompok yang sudah mengupload dengan tadi Pak apa namanya, nama kelompok itu nanti bisa diulang ya Pak ya. Nanti kita coba
hasil kita coba kembalikan. Kalau memang masih bisa dirubah, kita rubah. Maksudnya setelah dikembalikan, apakah bisa dirubah? Karena kalau sekarang posisinya memang waktu buka akunnya dia tidak ada, hilang maksudnya seperti itu. Nanti saya kembalikan, dicoba di metadata. Nah, seperti ini. Apa terlihat tidak ya? Terlihat, Pak. 27, 25, 27 seperti itu. Terlihat, Pak. Ya. Nanti kalau ini diupload, kemudian saya terima, kemudian saya terbitkan, penulisnya 27 bukan atas nama Kusmaningsi. Kalau yang lain kan atas nama orang ya. Kusmaningsi, Priyadi, Zainaro seperti itu. Kalau dia memang penulisnya 10 ya ditulis 10 orang. Ya, jadi di sini juga mungkin ini ya, kami mohon kepada adik-adik gitu ya, supaya ini sebenarnya kan kenapa kita arahkan untuk masukin jurnal adalah outcome-nya ya, bisa untuk meningkatkan poin akreditasi. Jadi nama penulis itu ditulis sehingga kita punya outcome dengan bukti link jurnal ini, begitu ya Pak ya? Ya, Dan betul. kalau bisa nama pertamanya adalah nama dosennya. Gitu. Nah, ditulisnya kan kemarin di sini ditulis kelompok, nama belakangnya 27. Seharusnya jangan. Seharusnya ditulis nama dosen, kalau memang dosennya ada 2 orang, berarti ditulis dulu dosen. Kemudian ditambah penulis. Setelah ditambah penulis, tulis lagi di sini. Kalau ada 10, berarti tambah penulisnya ada 10. Seperti itu. Mohon maaf Pak, izin bertanya, berarti jika hanya nama-nama mahasiswanya saja, berarti nanti tinggal dirubah lagi, ditambahkan nama dosennya ya Pak ya? Iya, nanti ada ini diurutkan, tinggal bisa dinaikkan atau diturunkan. Ini kan ada tanda panah ke atas, ke bawah. Tapi kalau yang seperti ini, sepertinya harus dirubah. Ini punya kelompok 27 hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, ini kelompok 27 ya. Iya, Pak. Di sini dia sudah menuliskan judul yang abstrak itu semua ya, semua abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dikopikan di sini. Nah, kemudian judulnya. Selanjutnya, referensi yang terpenting. Referensi ini adalah daftar pustaka. Jadi ini harus juga terisi lengkap daftar pustaka yang dipakai. Ya. Untuk pakai Harvard ya Pak ya? Pakai apa kita Bu? Pakai apa? Apa ya? Iya. Apa itu? Mirip Harvard tapi dalam tahunnya ada tanda tidak dalam kurung. kurung ya. Nah, ini untuk penulisannya. Jadi ada pertama maksimal 15 halaman, jangan banyak-banyak. Kemudian kertas A4, kiri marginnya. Kemudian yang paling penting adalah abstrak. Abstrak itu harus menggambarkan tentang pendahuluan, tujuan, bahan dan metode, hasil, kesimpulan, saran. Nah, ini masih banyak yang belum isinya tentang ini. Ya, jadi makalah itu kan terdiri dari ini, rangkumannya ada di abstrak. Ini yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan. Ya. Di abstrak. Dan mungkin izin ya Pak, jadi sambil nambahin, ini mungkin ini juga perlu kalian koordinasi juga ke dosen pembimbingnya ya, karena mau nggak mau kan karena nanti ada nama penulisnya adalah dosen juga, jadi penulis juga minimal tahu gitu ya bahwa jurnalnya seperti apa. Ya, kemudian latar belakang ya, latar belakang. Kalau bisa boleh mengambil internet atau buku, tapi hati-hati kalau mengutip sepenuhnya biasanya plagiatnya nanti tinggi. Bagusnya setiap paragraf itu diparafrase. Pernah dengar bahasa parafrase? Pernah Pak. Ya, di parafrase. Jadi parafrase itu mengubah suatu paragraf kata-katanya, tetapi maknanya masih sama. Ya.
Ya, sekalian latihan. Kalian kan mau upload jurnal juga nih. Mereka ini lagi skripsi juga, Pak. Oh ya, di tempat kita juga banyak yang terbit jurnal penelitian, Bu. Kemarin ada 4 atau 5 gitu yang terbit di saya. Juga terkait dengan jurnal penelitian. Hampir sama, pengabdian dan penelitian sama kok ininya. Bedanya, Ya, tinggal template-nya aja ya, Pak, isinya. kalau saya template-nya sama semua, penelitian dan pengabdian. Untuk fontnya, kemudian ukurannya sama. Bedanya kalau jurnal pengabdian ini dia nggak 2 kolom, 1 kolom. Jadi contohnya langsung nggak dibelah 2. Ke bawah sama semua. Ya. Kalau penelitian kan dia dibelah 2 seperti itu. Nah, kita lanjut. Bedanya antara penelitian dan pengabdian di sini harus menyertakan foto karena foto ini adalah bukti autentiknya telah dilakukan pengabdian. Foto ada 2. Yang pertama adalah foto lokasinya ya. Lokasi kegiatan ada di masalah. Kemudian di hasil ya. Di hasil juga harus menyertakan foto. Di situ foto kegiatan selama kegiatan ya. Kemudian yang paling penting yaitu daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini banyak mahasiswa atau penulis, jangankan mahasiswa ya, penulis, dosen-dosen yang sudah expert di bidangnya masih asal dalam mengutip ya. Ini diusahakan adalah 10 tahun terakhir untuk buku dan jurnal juga 10 tahun terakhir. Kemudian jurnal diwajibkan lah kalau untuk kita sendiri, untuk mahasiswa Unmal, mengutip yang ada di portal jurnal Malahayati. Jadi bisa boleh ngambil dari prodi kedokteran, boleh ngambil dari prodi kesehatan, ke masyarakat, boleh ngambil dari perawatan. Ini juga bisa membantu akreditasi juga terkait dengan citasi. Ya, nanti akreditasi universitas akan membantu akreditasi. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah gaya penulisan apa style. Ya. Kemudian sumbernya minimal 10. Kalau lebih banyak lebih bagus, tapi maksimal 30, jangan banyak. Jangan lebih dari 30. Ya. Ya, izin menambahkan, jadi bisa kalau nggak salah ada beberapa yang masih kurang dari 10 ya rujukannya, itu bisa untuk tambahkan di pembahasan ya Pak, minimal. Jadi bisa menambah kayak isi juga gitu kan, Ya. dengan rujukan itu. Jadi teknik untuk menambahkan, misalkan sulit ya dalam mencari sumber. Ini juga mungkin masih banyak yang belum paham untuk di pengutipan jurnal ya. Saya contohkan. Mungkin. Terlihat ini adalah salah satu contoh jurnal yang telah terbit ya, adik-adik ya. Cara menambahkannya adalah mudah sekali. Yang pertama, setelah apa yang adik-adik tulis semua, yang sekarang jangan dirubah lagi. Untuk menambah sumber yaitu mengcopy seluruh yang ada, ya, di copy. Selanjutnya kita ke Google Scholar. Pernah dengar Google Scholar? Harusnya kalau Ya, Pak. sudah mulai skripsi, sudah harus paham dengan Google Scholar ya. Nah, tadi kan sudah di-copy ya. Setelah di-copy, di-paste di Google Scholar, kemudian dicari. Nah, ini kan banyak ini. Kita hasil tulisan kita tadi kan banyak tuh. Nah, ini adalah makna yang sama, tapi dengan tulisan yang berbeda. Jadi tinggal diambil saja. Tanda petik 2, kemudian di-copy. Maulidiah ini di-copy. Kemudian kan letakkan di sini. Nah, jadi untuk menulisnya seperti ini. Tapi bukan seluruh judul ya, nama dan tahun. Nah, seperti ini untuk menambah
sumber. Jadi jangan takut, kan udah selesai kan seperti itu ya. Nah, jangan takut untuk mencari sumber. Mencari sumber itu mudah sekali, ya. Jadi seperti ini. Kalau mau tambah lagi bisa. Tetapi usahakan ambil yang ada di portal jurnal Malahayati. Ya. Terkait misalkan di sini membahas dengan muskuloskeletal ya tadi ya. Kalau di portal jurnal, sekarang screen-nya apa ya? Masih contoh jurnal yang... Oh ya. Kita coba yang Malahayati. Nah, ya pokoknya contohnya seperti itu ya. Adik-adik yang nyari yang di apa namanya, yang sumber ya. Nah, itu untuk yang penulisan. Kemudian kita balik lagi ke jurnal untuk penambahan sumber. Yang penting intinya adalah ada di latar belakang, ada di abstrak, dan ada di daftar pustaka. Tapi perlu adik ketahui bahwa dalam penulisan jurnal itu tidak ada yang langsung diterima, karena untuk proses akreditasi jurnal juga ketika kita mengupload jurnal itu harus direview, jadi tidak mungkin langsung diterima seperti itu. Jadi pasti ada proses revisi. Tapi saya tadi sudah koordinasi dengan Dr. Aan bahwa boleh LOA keluar dulu walaupun revisinya belum selesai. Tapi adik-adik wajib untuk menyelesaikan revisiannya ya Dok ya. Iya, jadi tadi kan saya tanyakan ya Pak, kalau sudah LOA apakah nanti bisa terbit Pak? Ya, asal beres gitu ya revisinya. Jadi adik-adik juga dengan syarat sudah dapat LOA nggak ditinggalin gitu ya. Mentang-mentang nanti nilai KKLPP-nya udah keluar gitu ya. Mohon bisa dirapikan ya. Sesuai dengan, jadi nanti reviewnya pasti nanti akan ada info apa yang kurang, apa yang harus diedit, seperti itu. Siap kan? Jadi kalian sudah dibantu nih, minimal dapat LOA. Gimana, Dede? Alhamdulillah Izin dokter, bertanya, sudah ada dokter. pencerahan. Ya, mungkin sambil diskusi. Ya, Ada yang Izin bertanyakan. bertanya. Sudah bisa tergambar ya? Jadi cara mengubahnya nanti, terus jadi yang masih pakai nama kelompok, diulang aja baiknya ya Pak ya, berarti ya. Iya. Jadi diulang, mohon ditulis nama penulis pertamanya adalah dosennya, terus sama nama, diikuti nama anggota satu kelompok semua. Sedikit Dok nambahkan, ini sudah share screen saya kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oh, portal jurnal Malahayati ya? Iya. Nah, tadi kan di paragraf pertama itu membahas tentang fraktur ya adik-adik ya? Iya Pak, membahas. Nah, oke. Ini adalah sumber-sumber yang ada di jurnal, portal jurnal Malahayati yang punya kita. Nah, adik-adik boleh mengambil antara semua ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 sumber yang bisa diambil sebagai apa namanya, citasi atau sumber di referensi kalian. Ya, di sini ada jurnal ilmu kesehatan, ada jurnal ilmu kedokteran dan kesehatan. Nanti, nah, jurnal ini akan mendapatkan citasi. Nanti ada citasinya nambah holistik. Nanti ini punyanya keperawatan, ini punya kedokteran, yang ini punya keperawatan, yang ini punya keperawatan ya. Di sini punya kita sendiri jurnal. Nah, ini adalah salah satu trik supaya citasi kita juga meningkat. Meningkat ya. Yang paling penting ini sih daftar pustaka yang harus diperbaiki.
Saya beri juga saran upload yang ada sekarang. Ya, saya sarankan nanti jangan dirubah dulu. Upload yang udah ada sekarang, nanti itu bahan perbaikannya baru yang saya jelaskan sekarang. Paham nggak? Adik-adik semua. Jadi kan ini udah jadi nih jurnal-jurnalnya, tetapi kan belum yang sesuai dengan yang saya minta. Iya, Pak. Nanti upload, diulang. Selanjutnya nanti ada revisian. Ya revisiannya pasti ada di abstrak dan ada di daftar pustaka biasanya. Kecuali kalau tidak ada foto, berarti harus ada foto. Jadi sekarang ini upload seadanya dulu hasil dari laporan kalian. Kemudian setelah diupload, nanti revisinya mungkin sama. Itulah yang akan menjadi pembahasannya. Mungkin saya perlu nggak untuk menjelaskan bagaimana caranya mengupload? Iya, Pak. Soalnya kebetulan ketuanya pada bertanya, Pak. Masih kebingungan. Oke, kita coba belajar mengupload ya. Nanti daftarnya adalah atas nama ketua kelompok ya. Sudah keluar di sini share screen jurnal kreativitas pengabdian masyarakat. Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Ya, ini semua jurnal ya, mau di Unmal, mau di luar, seperti inilah prosesnya, sama semua. Jadi Bapak memang nanti semua mahasiswa, baik itu pengabdian dan penelitian sama. Ya. Jadi yang pertama adalah kita daftar dulu ya di sini. Namanya siapa misalkan yang menjadi contoh? Nama lengkap. Misalkan Dr. Aam ya. Panggilannya Aam. Kemudian sandinya terserah ya. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kata sandinya diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sapaannya Aam. Nama depannya Sri, nama belakangnya Maria. Maaf ya dok kalau salah, ini cuma contoh saja. Iya, Pak. Kemudian di sini inisial apa saja boleh, SM boleh. Jadi kelaminnya perempuan. Afiliasi itu adalah tempat dia bekerja seharusnya, tapi kalau untuk adik-adik semua adalah mahasiswa. Jadi tempat bekerjanya adalah dosen, FK, Unmal. Kalau lebih lengkap lebih bagus juga apa-apa. Signaturnya nggak usah dikosongkan. Emailnya Dr. Aam. Misalkan ya contoh Sri Maria @gmail.com. Ini hanya contoh. Copy, kemudian. Nah, untuk user orchid kosongkan, URL kosongkan, nomor telepon kalau ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian alamat surat menyurat ini email boleh. Email yang telah dibuat. Di copy. Kemudian negaranya Indonesia. Selanjutnya boleh diklik semua kecuali reviewer. Ya adik-adik ya. Ini banyak sekali kemarin yang mengklik reviewer, jadi muncul di reviewer semua. Jadi Kalau dosen boleh ya, ya Pak ya. Kalau dosen mau jadi reviewer boleh ya. Boleh, tapi Ini dalam Ibu dosen. tapi harus ada bargaining dulu Bu dengan pengelola. Ya, selanjutnya kita daftar. Boleh ditugaskan. Nah, kalau sudah penyerahan naskah baru. Ya. Kemudian ini diklik semua. Nanti direkam boleh ya, adik-adik pakai HP atau ini. Kemudian simpan dan lanjutkan. Ini Zoom-nya di-record kan, nanti di-share ya, Lu? Iya, dokter. Kemudian ini adik-adik di
cari apa namanya jurnalnya ya. Jurnalnya dicari. Filenya dalam bentuk Word ya Pak ya? Filenya dalam bentuk Word ya, betul. Ini contoh yang sudah terbit. Oke. Nah, kemudian diunggah. Ya, ambil aja. Punya ayah. Nah, diunggah sampai muncul ada nama filenya di sini. Nama filenya pasti angka, ya. Kemudian kalau sudah simpan dan lanjutkan. Ini di YouTube juga ada adik-adik, ya. Nah, bisa dilihat di YouTube kalau nanti lupa. Nah, di sini adalah letak untuk penulisnya. Ya. Nah, di sini ditulis siapa saja, misalkan Dr. Ringo ya, misalkan Ringo Saputra gitu. Sama saat kita menulis di pendaftaran, diisi semua, namanya diisi, emailnya diisi, afiliasinya diisi, negaranya diisi kemudian dia tambah penulis lagi sampai kalau memang ada 13 semua. Ya. Ada 13 ya 13. Nah, sampai berapa misalkan. Kemudian misalkan ada yang satu nih, harusnya Dr. Ringo di penulis pertama, tinggal dinaikkan dia. Ada tanda panah di atas. Ngaturnya. Ya. Jadi yang pertama Dr. Aam yang nomor kedua. Kemudian penulis ketiga misalnya Dr. Heti misalnya. Nah, kalau dia memang namanya misalkan Dr. Heti saja, berarti di sini terusnya Heti-nya 2 kali. Nama depan dan nama belakangnya Heti. Ya. Kemudian ini diisi semua. Misalkan ada lagi namanya Imron. Imron saja. Jangan diibaratkan Imron aja, tapi di sini Imron lagi. Ya, kalau namanya cuman 1 kata. Tapi kalau 3, berarti ditulis 3-3-nya Imron. Ini, nah, Imron Rosadi, apa gitu ya, Rosadi. Ilham misalnya. Namanya Imron Rosadi Ilham misalkan. Nah, begini kan kalau 3. Kalau 4 bagaimana? Atau misalkan 6 kata kan ada yang panjang banget ya. Kayak nama istri saya itu panjang sekali ya. Kadang nggak sampai dengan 6 kata. Di sini letaknya. Tulis nama pertama di atas. Nama saya juga Pak, misal Sri Maria Puji Lestari. Jadi Sri Maria Puji Lestari gitu ya. Maria Puji Lestari Putri misalkan terakhirnya. Terakhirnya tetap Putri, tetap nama terakhirnya di sini. Kalau Lestari gitu ya, Lestari terakhir, Lestari di akhir ya. Nah, kalau Lestari berarti di sini Lestarinya terakhir. Dihabiskan di tengah. Nah, karena nanti waktu sitasi yang dikutip adalah Lestarinya, dok. Ya. Yang jadi sitasinya. Jadi nanti mesin sitasi itu yang di Google Scholar atau yang lain, yang pengindeksnya, mereka nggak mau cari nama Sri Maria Puji, mereka nanti mencari Lestarinya. Seperti itu. Ya. Kemudian judulnya di copy, taruh di sini. Ya, sebentar Pak, ada yang mau tanyakan nggak tuh adik-adik untuk penulis? Di sini untuk penulis. Jelas ya? Maaf, saya dari Dr. Esti. Oh iya, ya. Dr. Esti. Ya, saya izin tanya. Ya, jadi sebaiknya kita sepakati aja memang di awal bahwa yang dimasukkan itu pertama adalah dosen. Nah, untuk memasukkan dosen tentunya harus ada email. Itu kan, Pak? Ya, boleh Bu. Boleh ada email, boleh juga nanti ketua kelompok yang ininya. Oh, jadi Pak... emailnya email pakai, bukan email yang sebenarnya nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Lalu disepakati juga bukan dosen, dokter puskesmasnya nggak usah kita masukkan ya, mungkin nggak ada maksud ya Pak ya? Kalau mau dimasukkan boleh.
Oh, boleh. Boleh, tetapi karena sudah Banyak. banyak. Tapi kalau saya misalkan gini nih, Dokter Aam, Ya. kalau per kelompok itu hanya ketuanya saja ini masukkan gimana, Dok? Nah, seperti itu. Saya lebih setuju, Pak. Biar nggak terlalu Iya, Pak, ramai setuju, gitu. Pak. Karena gini, Dok, karena kan kegiatannya hanya penyuluhan nih, Dok. Simple. Iya, betul. Kecuali kalau pendampingan, pengembangan, pelatihan, mungkin bisa rame-rame. Kalau Ya. gimana dari setiap kelompok, wakilnya satu nama mahasiswa, yang lain nama dosen. Atau Saya nama pembimbing di Nama lapangan. pembimbing. Iya, saya sih lebih setuju demikian karena di dalam jurnal itu saya juga sudah nego dengan mahasiswa. Kalian saya sebutkan di dalam kegiatan. Ya, Ini boleh. ada kegiatan dibantu Di hasil kegiatan. kelompok. Di hasil kegiatan. Iya, karena terlalu banyak itu aneh juga kalau menurut Iya saya. Apalagi cuma Baik, penyuluhan gitu kan, Bu. Dok. Iya, boleh. Iya, Ya, sebenarnya dan boleh, karena nanti penilaian untuk jurnal pun satu kelompok ini sama gitu. Jadi harapannya mungkin teman-teman dosen juga, walaupun nama di jurnal cuma satu, ketuanya atau memang perwakilan, tapi nilainya sama semua untuk satu kelompok. Nanti nama-namanya ada di hasil kegiatan, dijelaskan di hasil kegiatan siapa-siapa yang melakukan nama-nama kelompoknya. Oh iya, boleh. Itu lebih ramping dalam ininya nanti. Judulnya kecil, penulisnya Banyak. sekali. Ya, itu makanya jadi pertanyaan juga sih kan saya ke Pak Rizky. Sebenarnya tidak ada aturan sebenarnya, Dok. Ya, sebenarnya ada ya. Minimalnya satu kan, tapi kalau maksimalnya sampai saat ini referensi belum ada yang mengatakan maksimalnya berapa. Iya. Setuju, Pak. Terima kasih Dokter Resti usulannya. Sama ini jurnal pengabdian, bedanya dengan penelitian, mau penulis berapapun SKS-nya atau hukumnya tetap dinilai 1. Jadi walaupun penulis 1, penulis 2, penulis 3, tetap SKS-nya sama 1. Beda dengan penelitian. Kalau penelitian kan ada hitung-hitungan nilai lagi. Oke. Nah, mungkin untuk mahasiswa yang niat jadi dosen ke depannya, boleh tuh kalau memang bisa ya Pak ya nanti. Enggak ya? Enggak ya kalau sebenarnya mahasiswa ya? saya rasa nggak ada hitungan, Dokter A. Makanya makanya nggak ya. apa-apa. Relakan Baik. aja kalian itu ketuanya saja. Kalau kita ini kan memang untuk pangkat. Ya, kalian rewardnya adalah dinilai, gitu saja. Iya, nanti boleh mahasiswa di nama pertama, di belakangnya nama dosen semua boleh. Karena nggak ada pembagian, kecuali kalau penelitian. Baik. Bagusnya ya nama mahasiswa depan, di belakangnya nama dosen. Bisa juga seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya, Dadi, terkait dengan penulisan penulis Izin bertanya Pak, berarti kalau misalkan nama dia singkatan, misalkan M.Lian atau M.Noer.alam, jadi dia namanya singkatan, misalkan M. Ya ditulis saja, misalkan apa tadi? N. Nur Alam ya? N. Iya, misalkan N. Nur Alam misal. Nur Alam, ya seperti ini tulisnya. Terus kalau misalkan nama dia ada tanda petik, boleh Pak ditulis. Misalkan kan saya nih namanya Lu ada tanda petiknya, itu bisa boleh, nggak apa-apa, nggak ada ini kok. Sesuai dengan ini. Iya, sesuai dengan namanya. Nggak ada lain. Pak, izin bertanya Pak. Kalau seandainya misalkan bikin akun baru lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Dengan email yang baru tapi tetap. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Ya mungkin ini nanti artikel yang sudah masuk, saya tolak semua dulu, mungkin nanti upload ulang ya. Iya, setuju Pak. Setuju kayak gitu Ya. Pak. Biar sebersih. Biar rapi Pak. Biar rapi, ini saya tunjukkan nih. Penuh ya? Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Saya Rian Pak, mohon maaf sebelumnya. Ingin bertanya Pak terkait yang ingin mengonfirmasi terkait yang tadi, berarti di habis judul penyuluhan itu penulisnya itu cuma nama dosen dengan ketua kelompok ya Pak ya? Ya, boleh.
Nah, kemudian Pak, untuk hasil kegiatan, itu kan di situ kan disertakan nama-nama mahasiswanya. Apakah disertakan dengan NPM-nya juga, Pak? Atau tidak usah? Boleh dengan NPM, boleh tidak. Bagusnya dengan NPM biar lebih jelas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh, tadi saya lupa lagi. Selanjutnya tadi habis judul, saya gara-gara mau menunjukkan ini. Nah, ini jadi nomornya 27, 27, 31 ya. Ada lagi yang ditanya sambil nunggu ini loadingnya agak lama juga. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya, boleh. Tadi Pak, saya mau nanya ulang tentang penulisan penulis, karena tadi yang saya tangkap itu masih 2 pendapat. Tadi kan dari Dr. Resti itu akhirnya nama ketua kelompok saja yang dimasukkan. Jadi artinya nanti mungkin yang bakal muncul di atas itu 2 atau 3 penulis. Itu mungkin 2 mahasiswa dan 1 dosen seperti itu. Cuman tadi mungkin pas teman saya Rian bertanya, di depan itu nama dosennya diiyakan juga. Mending diinin aja Pak. Jadi untuk nama pertama itu ketua kelompok atau langsung dosen Pak? Nama dosen aja ya. Biar dosennya udah berapa, Dok? 1 doang. 1. Oh, 1 ya. Tapi itu semua dosen udah kebagian ya, Dok? Sudah. Yang memang mendampingi Pak, 31. Betul-betul yang mendampingi per kelompok ya? Iya. Karena gini Dok, kan terkait dengan terbit ya Dok ya, karena ini kan terbitnya paling bisa 2 artikel. Nah itu apakah sudah ada untuk dosen yang lain terbit di mana seperti itu? Karena yang bisa masuk berarti cuma dosen tersebut gitu Dok. Seperti, maksudnya gimana? Ada dosen tersebut masukin juga gitu Pak? Atau? Yang lain, iya dosen-dosen yang lain. Misalkan tambah 3 dosen lagi gitu, walaupun dia tidak membimbing, tapi namanya dimasukkan. Saya ngerti Pak, saya paham. Karena ya terus terang, itu kan kepentingan kita untuk Pengmas 3M, 3E, Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, kadang-kadang saya memang mengajak kawan saya yang memang sangat sibuk tapi dia butuh, ya paling tidak dia andil dalam pemikiran lah. Itu biasanya akan saya ajak gitu ya. Cuma kan saya kemarin tidak sempat untuk nego kepada Dokter Aam atau Dokter Yesi atau Dokter Heti. Saya nggak tahu kemana. Minimal saya lihat Dokter Lady juga hanya sibuk mengatur gitu. Saya kasihan sebenarnya yang mengatur kita ini kan core block-nya adalah Dokter Lady. Saya ingin sekali memasukkan Dokter Lady di situ gitu. Cuman di mana ya koordinasinya gitu. Terima kasih. Baik sekali usulnya Bapak Ariski. Saya maksud. Jadi bisa dimasukkan dosen lain. Ya kalau bisa sih dosen itu yang ikut andil ada hubungannya dengan penyuluhan kita gitu. Ya karena gini juga Dok, kayak Dokter Farid itu kadang-kadang nggak tercover. Padahal kita mudah sekali cuma mengambil nama Dokter Tony. Seperti itu kan mereka yang sibuk-sibuk, suatu saat mereka ingin ngurus JA kan bisa tinggal ngambil seperti itu. Iya, saya setuju seperti itu. Ya, saya suka gandeng Dokter Sari misalnya. Atau Dokter Gerawan yang pemegang pisau. Ya, karena kan dia butuh JA juga. Ya, begitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Resti. Ya, mungkin nanti coba gini aja. Sementara adik-adik kan memang taunya dosen yang mendampingi cuma 1 ya Pak. Nanti kita coba rundingkan dengan MEU juga, dengan teman-teman dosen, supaya bisa ada tambahan gitu ya. Nanti yang memang relevan dengan topiknya juga mungkin memang membantu di... jadi bisa jadi mungkin teman kita ini dosen yang CHOP pun nggak cuma satu kali muncul gitu ya, bisa juga kita misalnya Dr. Resti di kelompok berapa Dok?
Kelompok 2. Kelompok 2 gitu. Nanti mungkin kan yang terbit juga di periode, berapa periode, Pak? Kita 4 kali periode. Hmm. Kemudian dari dalam ini dapat kan kita ini untuk kualitas jurnal itu 40. Iya, harus ada dari luar ya, Pak ya. 60 dari luar, 40 dari dalam. Saya perkirakan sekitar 10. Nah, ini juga kami sudah dibagi jatah. Jatah ini nih, kayak Ana Mariza dari kebidanan. Ya, kemudian pokoknya kebidanan itu 3 lah jatahnya. Iya, jadi maksudnya bisa jadi nama kita berulang, boleh kan Pak? Nanti misalnya di, kan ini masih LOA kan, jadi terbitnya mungkin bisa jadi bulan berapanya atau bahkan tahun depan gitu ya Pak ya? Ya, boleh, nggak apa-apa kan satu semester kita itu dibebankan satu kali muncul namanya di semester genap, 1 kali muncul namanya di semester ganjil. Nah, itu mempermudah kita dalam BKD. Iya. Nah, seperti ini nih, Bu. Ini Tommy Saputra ini mahasiswa, Erna mahasiswa, Umi, Zunizar, Setiawati, Linawati, Lydia ini dosen keperawatan semua. Nah, jadi kami menggandeng banyak dalam satu artikel. Jadi 1, 2, 3, 5 artikel saja. Kalau isinya 4 dosen, bisa 20 dosen yang keambil gitu, Dok. Iya, baik. Ya, nanti mungkin nanti kami coba bagi aja kali ya nanti. Jadi sementara di Oke, kita lanjut lagi ya, Dok. Tadi keputus. Judul, diisi judul ya adik-adik semua ya. Baik, Pak. Nah, kemudian di sini abstrak. Abstraknya yang diambil semua ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Muncul nggak word saya nggak ya? Nah, abstraknya diambil dari mulai bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggrisnya di sini. Dikopikan, kemudian diletakkan di sini. Nah, jadi dia abstraknya seperti ini nanti. Ya. Judul juga sama. Judul sama seperti itu. Kemudian yang lain kata kunci juga sama dimasukkan. Nanti kalau memang adik-adik ini semua kalau mau Zoom lagi terkait bimbingnya nanti bisa saya bantu. Bikin pertemuan lagi. Kemudian referensi. Muncul nggak itu kopiannya? Bagaimana Pak? Referensinya sekarang terlihat ada isi atau kosong? Ada isi. Nah, seperti ini ya. Jadi daftar pustakanya nggak usah diklik, tapi referensinya saja. Ya. Nah, Apastal itu dengan Harvard bedanya hanya buka kurung, tutup kurung. Oke, kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian di langkah keempat, file tambahan tidak usah diisi, langsung simpan dan lanjutkan. Penyerahan selesai. Oke, seperti itu untuk penyerahan naskah. Ya, ada yang ditanya sampai di sini? Kalau cukup, nanti boleh langsung nyaut saja ya yang ingin bertanya. Kalau mau ingin tahu apakah jurnal sudah ada hasil review atau belum sudah keluar atau belum, di sini ada informasinya. Ya, di sini menunggu penugasan seperti itu. Ya, menunggu penugasan. Nanti kalau dia memang sudah ada hasil, langsung muncul nah, di sini kan enak nih namanya, langsung Maria yang muncul. Sri Maria tadi kan kita nulisnya.
langsung muncul seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanya? Ini juga kebetulan internetnya agak izin bertanya, Pak. ya. Cara kita tahu kalau sudah mendapatkan LOA itu ngeliat di mana ya, Pak? Langsung nanti kalau sudah diupload, nanti langsung konfirmasi ke saya, nanti saya berikan LOA-nya. Hari Selasa saya ada di kampus. Jadi usahakan besok itu sudah upload semua dari 31 kelompok. Kalau mau ke jurnal jurnal kreativitas. Tetapi di kampus kita ada 3 jurnal. Kalau mau dibagi boleh bisa. Ketiga dari kebidanan ada, dari farmasi ada. Ya, Kebidanan sama siapa Pak? Bu Dewi ya? Bu Dewi ya, sama Bu Dewi. Tekniknya sama. Tekniknya sama. Nah, satu lagi yang farmasi sama? Sama Pak Angga, tapi Pak Angganya udah pindah ke ITERA. Ini dok, jadi yang sudah masuk di jurnal kreativitas itu sudah ada 49 berikut dengan kedokteran yang masih dalam review 39, yang siap terbit adalah 13. Jadi memang mengantrinya panjang sekali dok. Nah, dari semuanya pun kan kosong semua ini, belum ada. Yang agak rame cuman di jurnal kreativitas. Memang peminatnya ini tinggi sekali untuk jurnal kreativitas. Masih sedikit ya. Karena di Lampung satu-satunya jurnal pengabdian yang terakreditasi baru punya kita. Baru satu ini aja. Semua universitas belum ada yang punya. Jadi selampung ke kita, se-Indonesia ke kita juga. Jadi memang butuh waktu yang agak panjang. Jadi kita bagi-bagi, ngakalinnya adalah dosennya dicampurin jadi satu gitu. Ada ingin ditanya lagi? Pak, enggak, ini tanya aja sih Pak. Pak Arif. Ya Bu, ya Bu. Sebenarnya perbedaan antara kreativitas dengan yang bukan itu sebenarnya di mana ya Pak letaknya ya? Di sini ada jurnal, maksudnya jurnalnya ya Bu ya? Ya, namanya aja bukan ya? Cuma namanya aja. Kalau di keperawatan itu jurnal kreativitas. Ya. Kalau di kebidanan itu jurnal perak. Kalau di kayak kita JIKK gitu dok. Ya. Nama jurnalnya. Hanya nama jurnal itu. Oh, hanya penamaan, bukan kalau kreativitas berarti kita ada sesuatu yang berbeda. Oh, enggak. Bukan dok. Enggak ada. Nah, ini satu, ini jurnal perak ini punya kebidanan. Ini juga jurnal pengabdian. Bisa di sini, tetapi jurnal perak ini belum terakreditasi. Oh, bedanya di akreditasinya itu Pak saya rasa. Karena kalian hebat, banyak kejar. Kenapa? Iya Bu, mungkin diakreditasi. Kami ini pengelola jurnal ini apa ya? Pahlawan tanpa bayaran. Iya. Salut saya. Apalagi sekarang ini susah sekali untuk mengeluarkan dana dari kampus ini, Bu. Iya, seperti saya. Aduh. Oh iya, terkait itu. Makanya kami juga terkait dana buat apa namanya bisa dapat LOA kan intinya dengan LOA. Karena kan apa ada proses review dan lain-lain ya Pak. Berapa dananya Pak? Nah ini kita itu 260 Bu. Akreditasinya ya. 260 pembayarannya. Kalau yang kebidanan berarti yang 195.000. Karena belum. Tapi kan itu digotong 30 orang, mungkin cuma 30.000 satu orang, nggak terlalu. Daripada kalian dulu pakai LPPM kan harus sebulan kan? Iya. Pak, jadi bayar dulu atau bagaimana Pak? Kalau untuk SOP-nya bayar dulu baru LOA-nya keluar. Di tempat lain di Malang 1 juta loh. Oh iya Bu.
Ya, kita di sini yang paling murah, terus sudah terakhir. Karena kita nggak bisa ini Bu mainin harga karena sudah diatur oleh universitas. Oh iya iya iya. Ya murah lah, digotong rame-rame. Cuma 30.000 Bu, kalah sama pulsa sebulan. Iya, waduh. Berarti Senin udah bisa bayar ya, Pak? Bisa, bisa. Ada lagi yang bisa di... Berarti, mohon maaf Pak, berarti itu kan bayar ke loket keuangan P3T? Oh bukan ke loket. Nanti di-share aja Pak ininya, minta tolong. Langsung ke rekening ini. Ke rekening BNI 57755515557. Nanti saya konfirmasi pembayarannya? struknya itu nanti difotokan kirim ke saya, baru LOA keluar. Ya. Ada lagi? Atau mungkin contoh LOA-nya Pak, ada nggak? Oh ya, ada. Bentar. Saya pegang 3 jurnal, Dok, di perawatan. Mantap ini. 2 jurnal penelitian, 1 Mahesa, kemudian... Sudah aplikasi semua ya? Mahesa belum baru. Nah, kok agak lama ya Pak, yang JIKK ini? Kemarin ngobrol sama Bu Devita. COVID proses karena akreditasinya. Oh ya? COVID. Saya juga tertunda juga. Ini contoh LOA-nya. Nanti dapat seperti ini. Hari Selasa kita bertemu. Kalau sudah upload semua. Tidak muncul, Pak. Belum. Tidak muncul ya? Iya. Belum diklik kali Pak. Ininya share screen-nya harus stop. Kemudian kembali lagi, stop, kembali lagi. Sudah muncul? Masih proses. Iya, sudah. Ya, ini. Seperti inilah LOA yang akan adik-adik semua terima. Tapi di sini LOA-nya nanti, Dok, atas nama ketua kelompok dan dosen-dosennya, Dok. Karena yang ada tercantum di web. Iya. Nggak semua nama mahasiswanya masuk nanti. Sesuai yang ditulis di web. Ya, baik. Kemudian tadi kalau sudah ada revisi keluar, nanti kan kalian masuk ke akun kalian masing-masing. Nanti muncul ya share screen saya ya. Portal muncul, Jurnal Pak. Malaka. Muncul, Pak. Klik aktif ini ya dia. Klik aktif. Kemudian, nah di sini sudah tertulis dalam review. Ya, dalam review. Nanti kalau apapun diklik saja nanti di sini. Nah. Nanti di sini ada versi editor file di sini. File di sini ada muncul. Ini hasil revisiannya munculnya di sini. Kemudian setelah direvisi, diupload di sini. Di choose file unggah versi penulis. Cari file yang sudah direvisi, misalkan ini. Kemudian diunggah. Nah, kemudian diunggah di sini. Kalau sudah ada tulisan ini berarti revisi yang sudah direvisi, ya review yang sudah direvisi sudah diupload di sini. Maka selesai tugas kalian sampai di situ. Revisinya nggak sulit-sulit kok. Yang penting kita itu mengikuti alurnya saja. Ingat ada 3, ngeceknya di tinjauan. Ya. Nah, di sini ingat di aktif,
kemudian di statusnya diklik, kemudian ketinjauan. Ya. Kalau misalkan ada penulisnya ya, di ringkasan ya. Kalau mau nambah, bisa diedit metadata. Diedit metadata. Maka dia akan kembali lagi di posisi penulis. Sini bisa ditambah lagi. Bisa ditambah lagi di sini. Oke, mungkin itu. Kemudian kalau sudah, misalkan ada referensi yang ditambah, bisa dimasukkan. Tapi, kan tadi katanya kita mengulang dari awal saja ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Ada di semua. Pak, izin bertanya, Pak. Terkait ini, Pak, yang referensi, kan kebetulan jurnal kelompok saya itu referensinya masih kurang dari 10. Nah, kalau misalnya kita cari lagi, kemungkinan kalau misalnya besok atau nanti, kalau misalnya butuh waktu lagi gitu, Pak, kalau misalnya seadanya dulu aja atau gimana, Pak? Kalau untuk submit awal, itu masih boleh. Nanti di review dia disuruh nambahkan pasti. Nanti setelah review keluar, kalian bisa revisi. Jadi nambah sumbernya, nambah referensinya nanti setelah review keluar. Seperti itu. Pokoknya mulai malam ini atau besok, upload ulang. Kemudian nanti setelah itu, kalau kita mengikuti reviewer mungkin butuh lama waktunya, Dok. Ya, jadi mungkin apa yang menjadi arahan saya tadi diikuti, kemudian nanti setelah itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian di email ke saya. Dan nanti saya yang menguploadnya sendiri. Kalau memang adik-adik semua nanti sudah lulus, karena bisa sampai 2 tahun proses untuk reviewnya. Tambahan pekerjaan sebenarnya. Tapi gimana, sudah tanggung jawab kita. Ya, jadi intinya mohon dibantu di awal ini untuk ulang lagi ya uploadnya sesuai dengan arahan tadi, nama penulis, dan mungkin isi filenya. Kalau tadi kan ada harus 10 10 referensi dan lain-lain, itu nanti akan direview sebenarnya ya, dan revisinya itu yang nanti harapannya kalau memang selesai kalian bisa nambah ya alhamdulillah yang akan diupload setelah mengecek. Jadi kan tadi kalau sudah diupload kalian akan lihat lagi kan status aktifnya itu, kalau sudah dapat ada sedang dalam review, itu akan kalian dapatkan versi dari reviewer kan apa yang harus diperbaikinya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, nanti yang diupload itu yang mungkin diusahakan sebaik-baiknya. Kalaupun enggak, tadi mungkin ya mohon dikolektifkan saja ya. Jadi di satu mungkin sama Lulu atau Rifki ya, King-nya Ricky. Jadi nanti akan dibantu oleh tim pengelola jurnalnya. Mungkin gitu ya, saya minta bantuan sama dosen pembimbingnya, Dok, untuk mengecek, kan tadi sudah, yang penting di abstrak itu ada pendahuluan, komponennya ya, komponennya yang ada di template, metode, ya. Kemudian di foto-foto juga harus ada, dan di referensi. Kalau pembahasan hasil mengikuti saja, Pak. Yang penting isinya. Baik. Demikian mungkin ya, cukup Pendedek dan Bapak Ibu dosen. Kalau memang bisa dibagi ke jurnal perak itu, Dok, biar 15 ke perak, apa 15 ke... Ya, boleh, nanti saya coba hubungi Bu Dewi juga. Bu Dewi. Kalau 15 kan bisa 3 tahun selesai, Dok.
kurang sebetulnya jurnal penelitian kita, tapi tidak ada yang mau pegang. Ya mungkin itu dok dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti jadi usulan juga nih buat skripsi, bisa mungkin adik-adik juga kan bingung ya sebenarnya ngupload jurnal itu. Iya dokter. Satu lagi dari rektor sebetulnya untuk mahasiswa seluruh fakultas kesehatan baik itu kedokteran atau FKM memang sangat disarankan sama Pak Farid untuk uploadnya di dalam saja untuk mahasiswa. Tapi kelemahannya adalah dosennya harusnya tidak bisa ikut, kalau kata Pak Farid kemarin, harus meneliti sendiri. Tapi itu tergantung kebijakan prodi masing-masing. Jadi memang kita sudah membuat jurnal baru untuk menampung jurnal-jurnal penelitian, karena kan di kedokteran karena kan syarat yudisium kan harus unggah jurnal mereka. Tidak harus terakreditasi, yang penting ber-ISSN saja cukup, kata rektor kemarin. Sudah banyak FKM 1, keperawatan ada 3 jurnal, kebidanan 2, kedokteran 2. Sudah ada 8 jurnal yang siap nampung artikel-artikel mahasiswa. Bukan artikel dosen tapi dok. Ya itu dok, terima kasih dok. Ya, baik, terima kasih Pak Rifki. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Mohon bisa di-share ya, recordnya, link recordnya ya. Baik dokter. Oke. Kita tutup dengan baca hamdalah. Mungkin tadi lupa juga kita buka dengan baca basmalahnya ya. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan ya buat adik-adik. Oke, silakan diikuti dan segera diselesaikan. Jangan lupa koordinasi dengan dosen pembimbing ya. Nanti bisa ditawarkan ke dosen pembimbing, mungkin tadi ya ada info boleh menambah nama dosen yang mungkin bisa untuk nambah poin ya di akreditasi juga nanti untuk dosen juga. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum.